Macan Lembah Suliki, karya Omar. Aku dilahirkan pada tanggal 2 Juni 1897 di surau kecil dari sudut desa terpencil. Di Lembah Suliki ada cerita yang akan sama-sama kita kenang. Aku lahir sebagai putra bangsa dari tanah Minang yang hidupnya sentiasa diusir dan dibuang. Berkelana dalam kejaran dari negara ke negara, buangan dari jeruji besi penjara ke penjara. Aku sekolah di Quick School Bukit Tinggi, salah satu sekolah guru ternama di negeri ini. Dengan budi baik seorang sosok Horensma, aku mengenal pendidikan secara nyata. Bagiku dia adalah guru dari Belanda dan juga pahlawan yang menciptakan langkah hidupku untuk berperan. Aku terlahir menjadi sosok pemuda yang kecil. Pendidikan Belanda membuatku tidak lagi berpikir kerdil. Berjalan menelusuri kehidupan mencari hakiki kemerdekaan. Ancaman sodoran keji sebuah senapan bukan lagi menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Tulang punggungku memang terlalu keras untuk membungkuk, kepalaku terlalu enggan untuk tunduk. Di Bandung dan Semarang kudirikan sekolah rakyat dengan tujuan membangun karakter untuk lebih bermartabat. Anak bangsa harus berani mengenal kata merdeka. Pendidikan barat harus dikenalkan untuk merubah pola pikir bangsa. Mereka harus hidup dengan sebuah nyali, mampu berdiri di atas pijakan kaki sendiri. Membuat rakyat cerdas merupakan sebuah kejahatan. Rakyat yang mengenal cita-cita adalah sebuah ancaman. Aku diusir dari tanah kelahiranku sendiri. Penjajah si tukang warung kopi butuh nyaman di negeri ini. Mereka terlalu takut mendengar teriakanku. Mereka tiada bernyali untuk berhadapan langsung dengan para pengikutku. Sebuah mahakarya terlahir dalam sebuah bangsa. Di Rawajati Kalibata dibumbui kekacauan kota Jakarta. Madilog, sebuah sarana kebebasan mengenal merdeka, memberi ruang kecerdasan bagi siapa yang memahaminya. Kuperkenalkan seorang pengarangnya, Ilyas Hussein, dengan penyamaran sebagai pekerja romusa yang mengambil bagian besar dalam putaran perjuangan bangsa. Pena merayap membuka ruang kegelisahan bahwa kemerdekaan diperkenalkan melalui materialistis. Di atas dasar pandangan yang dialektis, orang yang cerdas adalah yang berani terlepas dari logika mistis. Kutulis di bawah sayap pesawat Jepang yang senantiasa mendentumkan sebuah senapan. Genderang perang tiada tertahan membuatku marah dan selalu ingin melawan. Setelah suara merdeka telah mulai bergema, keras jeruji besi penjara membuatku terbiasa. Revolusi sebuah bangsa tak bisa didapatkan dengan cara berunding. Hak rakyat memohon merdeka seutuhnya tiada bisa berpaling. Merdeka 100% harus menyentuh rakyat secara utuh. Kebebasan dan hak harus diperjuangkan secara penuh, bukan dengan diplomasi untuk meningkatkan harga diri, namun perjuangan untuk hak rakyat dengan sepenuh hati. 16 September 1948. Aku keluar dari dinginnya penjara dari segala sisi. Sudah terbiasa bagiku di dalam bui tanpa diadili. Membahana suara murba menolak diplomasi, membantah para pesohor dalam berunding. Hakikat kemerdekaan adalah suatu dasar yang diperoleh dengan bentuk perjuangan. Bukan ku anti sebuah kedamaian. Tidak sama sekali, aku tidak anti sebuah kedamaian. Ada sebagian pesohor menganggapku terlalu radikal. Kemerdekaan mana yang menyerahkan kedaulatan ekonomi pada kaki tangan kapitalis? Merdeka seperti apa yang diperjuangkan dengan kepala tertunduk di bawah meja? Bagaimana cara meningkatkan harga diri sebuah bangsa berunding dengan maling? Ini yang secara tegas aku tolak. Ini kan sudah jelas. Yang akhirnya membuatku memimpin sebuah gerakan konsep merdeka 100% sebagai bentuk perlawanan. Suara revolusi yang kuciptakan tak pernah mati, meski tubuh ini terkubur menjadi kerangka tidak bernyawa, mendiam di tanah merah bernisan tiada bernama. Buah pikiran Ger Polek, gerilya politik ekonomi.
Menyatu di antara napas yang menolak diplomasi, tanah ini secara utuh diperuntukkan Bumi Putra. Masyarakat Murba berjuang di atas dasar Indonesia Raya. Taktik perang dan gerilya dalam strategi bernyawa berjuang di atas suatu dasar keinginan yang sama, melangkah, bersuara, berteriak merdeka dengan serentak. Indonesia harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan secara utuh dengan kekokohan semangat yang tak pernah akan runtuh. Bersatu dari terkotak-kotaknya berbagai kelompok, suara Murba akan menjadi senjata membuat goyah si rampok. Suara revolusi akan mencari ruang dengan caranya sendiri demi dapat terebut kembali kedaulatan ekonomi. Hidup rakyat.